Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu merasa gembira karena penghiburannya demi Kristus Tuhan kami. Dalam sesi Yesus sebagai pusat katekese, dinyatakan kepada saudara bahwa kegiatan kateketis adalah perjumpaan dengan Yesus, sehingga akhir dari pertemuan harapannya adalah pribadi Yesus bisa menyentuh orang-orang yang menjadi peserta dari pertemuan katekese itu. Sehingga saudara, kegiatan katekese bukan sekedar transfer informasi, tetapi sebuah kisah mengenai pengalaman orang per orang yang berjumpa dengan Yesus yang hidup. Karena itu, setiap katekis dipanggil untuk pertama-tama memiliki relasi personal dengan Yesus sebelum ia memperkenalkan dia kepada orang lain. Dasarnya yang pertama adalah bahwa dalam katekismus Gereja Katolik dikatakan Yesus adalah pusat iman dan katekese. Di pusat katekese kita menemukan pribadi Yesus Kristus. Dalam KGK nomor 427, katekisnya harus membuat setiap orang masuk dalam persekutuan dengan Yesus. Sehingga katekese bukan hanya sekedar pengajaran moral atau ritual, tetapi memberi kualitas hidup yang lebih bermakna karena orang boleh berjumpa dengan Yesus. Dalam perjumpaan dengan Yesus itu, kita masuk ke pokok yang kedua. Ketika orang Kristiani awal melihat apa yang dia kerjakan dalam sengsara, wafat dan kebangkitannya, dalam refleksi Yesaya pasal 53 tentang hamba Tuhan yang menderita, maupun Mazmur 22 tentang orang beriman dalam situasi penderitaannya, orang Kristiani memberi perspektif pengalaman mereka di dalam hidup Yesus ini, sehingga iman Kristiani yang bertumpu pada hidup karya sabda dan kisah sengsara wafat kebangkitan Yesus adalah sebuah pertemuan orang per orang dengan hidup Yesus sendiri, dan itulah yang menjadi dasar dari pewartaan iman, perjumpaan dengan Yesus. Dalam pokok yang ketiga, katekese sebagai kegiatan gereja, bahwa para murid awali yang mengalami hidup bersama dengan Yesus dalam seluruh kisah, karya, pengajaran, ataupun kisah sengsara wafat dan kebangkitan, mewartakannya seperti ketika Yesus mengajar, mendengarkan orang-orang, dan memberi mereka makan dalam situasi kesusahannya. Kalau begitu saudara, ketika dikatakan katekese yang efektif seperti apa, maka kegiatan katekese selalu mengarahkan peserta agar peserta kegiatan mampu melihat Yesus yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, hidup seorang katekis yang menjadi pewarta atas nama gereja, dia juga harus mengalami Yesus terlebih dahulu dalam doa dan kehidupan pribadi. Tidak ada pewartaan yang efektif tanpa pengalaman perjumpaan
pribadi dengan Yesus. Yang mendasari hal itu adalah bahwa gereja yang merayakan iman dengan pembacaan kitab suci dan perayaan liturgi selalu menghubungkan peserta dengan Yesus secara personal. Mari sebelum meneruskan untuk mempelajari tema Yesus sebagai pusat katekese ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam dan menjadikan Engkau pusat kehidupan kami, agar kami mampu memperkenalkan Engkau kepada sesama dengan hati yang penuh kasih dan iman yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.